Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah rumah tangga penuh pelajaran setiap hari. Namaku Nisa. Ada satu luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Bukan karena kehilangan harta. Bukan juga karena kemiskinan. Melainkan karena diusir dari rumah yang menyimpan seluruh kenangan masa kecilku. Rumah tempat aku belajar berjalan. Rumah tempat ayah mengajariku membaca. Rumah tempat ibu memelukku setiap kali aku menangis. Dan yang paling menyakitkan, orang yang mengusirku adalah kakakku sendiri. Aku memiliki seorang kakak laki-laki bernama Fajar. Usianya 5 tahun lebih tua dariku. Sejak kecil, ayah selalu mengajarkan kami untuk saling menjaga. Nanti kalau ayah dan ibu sudah tidak ada, kalian cuma punya satu sama lain. Kalimat itu terus kuingat. Namun ternyata, tidak semua janji masa kecil bertahan hingga dewasa. 4 tahun lalu, ayah meninggal karena serangan jantung. Setahun setelahnya, ibu menyusul karena komplikasi penyakit yang sudah lama dideritanya. Sejak saat itu, rumah peninggalan orang tuaku hanya dihuni oleh Fajar dan istrinya, Rina. Aku sendiri tinggal di kota lain bersama suamiku. Karena pekerjaan suamiku mengharuskan kami merantau. Meski aku selalu pulang setiap ada kesempatan. Membersihkan makam, menjenguk tetangga lama, dan tentu saja, mengunjungi rumah yang penuh kenangan itu. Awalnya, hubunganku dengan Fajar baik-baik saja. Namun semua berubah setelah ayah dan ibu tiada. Rina mulai sering berkata, "Rumah ini kan sekarang ditempati kami. Kamu kan sudah punya rumah sendiri." Aku hanya tersenyum. Aku tidak pernah berniat mengambil apapun. Aku datang hanya untuk melepas rindu. Suamiku bahkan sering mengingatkanku, "Nisa, kalau pulang, jangan merepotkan Kak Fajar." Aku selalu mengangguk. Sekali pulang, aku membawa oleh-oleh, membelikan mainan untuk anak-anak mereka, bahkan ikut membantu membersihkan rumah. Aku berharap hubungan kami tetap hangat seperti dulu. Namun, harapanku perlahan memudar. Rina mulai berubah semakin dingin. Kalau aku datang, ia hanya menyapaku seperlunya. Seringkali ia masuk ke kamar tanpa mengajakku berbincang. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ia sedang lelah. Mungkin banyak pekerjaan rumah. Aku tidak ingin berprasangka buruk. Suatu hari, aku mendapat kabar bahwa rumah orang tuaku akan direnovasi. Aku senang. Kupikir Fajar ingin merawat peninggalan ayah. Aku pun pulang. Sesampainya di sana, aku melihat beberapa tukang sedang mengukur halaman. Sebagian pohon mangga yang ditanam ayah sudah ditebang. Hatiku terasa sesat, namun aku tetap tersenyum. "Assalamualaikum." Fajar keluar dari dalam rumah. "Waalaikumsalam." Senyumnya terasa berbeda. Dingin. Aku masuk ke ruang tamu. Semuanya berubah. Foto-foto ayah dan ibu sudah tidak lagi tergantung di dinding. Lemari tua peninggalan ibu juga tidak terlihat. Aku bertanya pelan, "Kak, foto ayah sama ibu mana?" Fajar menjawab singkat, "Sudah aku simpan." Aku hanya mengangguk. Saat sedang berbincang, aku berkata, "Kalau renovasi selesai, aku ingin menginap beberapa hari. Aku kangen rumah ini." Belum sempat Fajar menjawab, Rina lebih dulu menyela. "Nggak usah." Aku menoleh. "Maksudnya?" Rina berkata datar, "Rumah ini sudah penuh. Kamu cari hotel saja." Aku tersenyum canggung. "Tapi ini rumah ayah sama ibu." Belum selesai aku berbicara, Fajar tiba-tiba berdiri, lalu mengucapkan kalimat yang membuat dadaku sesak. "Nisa, mulai sekarang jangan anggap rumah ini rumahmu lagi." Aku membeku. "Apa?" Fajar menghela napas. "Kamu sudah menikah. Sudah punya kehidupan sendiri. Rumah ini biar kami yang urus." Aku masih mencoba memahami, tapi aku cuma mau menginap 2 malam. Rina langsung memotong. "Daripada nanti tetangga bingung. Rumah ini bukan tempat singgah lagi buat kamu." Aku memandang wajah kakakku. Berharap ia berkata bahwa semua itu hanya salah paham. Namun, yang kulihat hanya tatapan dingin. Lalu, di depan para tukang yang sedang bekerja, di depan beberapa tetangga yang berdiri di pagar, Fajar menunjuk ke arah pintu, dan berkata dengan nada tegas, "Kalau sudah selesai urusanmu, lebih baik pulang sekarang." Air mataku hampir jatuh. Aku menatap setiap sudut rumah itu untuk terakhir kalinya. Ruang tamu tempat ibu biasa menjahit. Jendela tempat ayah membaca koran setiap pagi. Halaman tempat kami bermain saat kecil. Semuanya masih ada. Aku tidak lagi dianggap bagian dari rumah itu. Aku mengambil tasku, mengangguk pelan, lalu berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Aku tidak tahu bahwa saat aku melangkah meninggalkan halaman rumah, seorang tetangga tua sedang memperhatikanku dari kejauhan. Di tangannya, terdapat sebuah amplop coklat yang sudah menguning dimakan usia. Amplop itu berisi sebuah surat tulisan tangan ayahku. Surat yang selama bertahun-tahun belum pernah dibuka. Dan beberapa hari lagi, isi surat itulah yang akan mengubah segalanya. Aku terus berjalan meninggalkan halaman rumah. Langkahku terasa berat. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan yang tak mungkin bisa kugantikan. Di teras depan, aku masih ingat ayah sering duduk sambil menyiram tanaman. Di samping jendela, ibu biasa memanggilku masuk ketika hujan mulai turun. Kini, semua kenangan itu terasa begitu jauh. Bukan karena rumahnya berubah, tetapi karena orang-orang di dalamnya telah menganggapku orang asing. Aku masuk ke dalam mobil, namun tanganku belum sanggup menyalakan mesin. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. Aku tidak menangis karena kehilangan tempat menginap. Aku menangis karena kehilangan tempat untuk pulang. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Di sanalah seluruh masa kecilku tertinggal. Dan hari itu, aku dipaksa pergi dari tempat yang paling kurindukan. Ponselku berdering. Suamiku, Arif, menelepon. "Halo, sayang." Suaranya langsung terdengar cemas. "Kamu sudah sampai rumah Kak Fajar?" Aku terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan. "Aku sudah pergi lagi." Arif langsung bertanya, "Ada apa?" Aku berusaha terdengar tenang. "Nanti saja aku cerita." Namun Arif mengenalku terlalu baik. "Kamu nangis?" Aku tak mampu lagi menahan isak. "Iya." Arif menghela napas panjang. "Kalau begitu pulang saja. Rumah kita selalu terbuka." Kalimat sederhana itu membuat dadaku terasa sedikit lebih ringan. Aku menyalakan mobil. Belum sempat keluar dari gang, tiba-tiba seseorang melambaikan tangan. "Nisa." Aku menghentikan mobil. Ternyata yang memanggil adalah Pak Yusuf, tetangga sebelah rumah orang tuaku. Usianya sudah hampir 70 tahun. Beliau adalah sahabat dekat almarhum ayah. Sejak kecil, beliaulah yang sering mengajariku naik sepeda. Aku turun dari mobil. "Assalamualaikum, Pak." Pak Yusuf memperhatikanku beberapa saat. Matanya langsung berkaca-kaca. "Kamu habis nangis?" Aku mencoba tersenyum. "Enggak apa-apa, Pak." Beliau menggeleng. "Ayahmu pernah bilang, kalau kamu tersenyum sambil matamu merah, itu tandanya kamu sedang menyembunyikan luka." Aku langsung menunduk. Kalimat itu persis seperti yang sering diucapkan ayah dulu. Pak Yusuf mengajakku duduk di teras rumahnya. Beliau menuangkan segelas teh hangat. "Kamu diusir ya?" Aku terkejut. "Bapak tahu?" Beliau menghela napas. "Saya melihat semuanya. Saya cuma tidak ingin mempermalukan Fajar di depan orang." Aku memejamkan mata. Ternyata, ada saksi yang melihat semuanya. Pak Yusuf berkata pelan. "Fajar berubah sejak beberapa tahun terakhir. Dulu dia anak yang baik. Tapi setelah merasa rumah itu sepenuhnya miliknya, sikapnya mulai berbeda." Aku tetap diam. Bagaimanapun juga, Fajar tetap kakakku. Aku tidak ingin membicarakan keburukannya. Melihat aku tetap diam, Pak Yusuf tersenyum tipis. "Itu yang selalu saya kagumi dari kamu. Kamu lebih memilih menjaga nama keluarga." Lalu, beliau berdiri, masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian, beliau kembali membawa sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu tampak tua. Sudut-sudutnya mulai mengelupas. "Nisa, ini sebenarnya sudah lama saya simpan." Aku mengernyit. "Apa itu, Pak?" Pak Yusuf mengusap pelan permukaan kotak itu. "Titipan ayahmu." Jantungku langsung berdegup lebih cepat. "Titipan ayah?" Beliau mengangguk. "Iya." Beliau menitipkannya kepada saya sekitar 6 bulan sebelum meninggal. Aku benar-benar tidak menyangka. Kenapa tidak diberikan dari dulu? Pak Yusuf menarik napas panjang. "Karena ayahmu berpesan, berikan kotak ini hanya kalau suatu hari anak-anakku berhenti saling menjaga." Air mataku kembali mengalir. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak kayu itu. Di dalamnya hanya ada beberapa benda. Sebuah jam tangan tua milik ayah, foto keluarga kami saat masih kecil, dan sebuah amplop coklat yang sudah kusam. Di bagian depannya, masih terlihat jelas tulisan tangan ayah. "Untuk Fajar dan Nisa." Aku memegang amplop itu dengan sangat hati-hati, seolah takut merusaknya. "Ayah tidak pernah bercerita soal ini," kataku lirih. Pak Yusuf mengangguk.
Beliau memang tidak ingin kalian membukanya selama keluarga masih rukun. Beliau menatapku penuh arti. Tapi melihat apa yang terjadi hari ini, saya rasa waktunya sudah tiba. Aku mengusap air mata. Tanganku masih gemetar. Entah mengapa, aku merasa isi surat itu bukan surat biasa. Seolah ayah sudah mengetahui bahwa suatu hari nanti akan terjadi sesuatu di antara aku dan Fajar. Aku menatap amplop itu cukup lama. Belum sanggup membukanya. Ada rasa rindu yang begitu besar kepada ayah. Seandainya beliau masih hidup, mungkin semua ini tidak akan pernah terjadi. Pak Yusuf menepuk pelan bahuku. Bukalah nanti bersama kakakmu. Itulah pesan ayahmu. Aku mengangguk pelan. Baik, Pak. Sebelum pulang, Pak Yusuf mengucapkan satu kalimat yang terus terngiang di kepalaku. Ayahmu pernah berkata, rumah bukan diwariskan kepada anak yang paling lama tinggal di dalamnya. Rumah diwariskan kepada anak yang tetap menjaga kasih sayang di dalamnya. Aku memeluk kotak kayu itu erat. Dalam hati, aku belum tahu bagaimana caranya mengajak Fajar membaca surat itu. Karena setelah mengusirku, ia bahkan tidak mau lagi mengangkat teleponku. Namun, takdir ternyata bergerak lebih cepat dari yang kubayangkan. Karena keesokan paginya, Fajar sendiri datang mencariku. Bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk merebut kotak kayu peninggalan ayah yang kini berada di tanganku. Dan dari situlah, rahasia yang disimpan ayah selama bertahun-tahun mulai terbuka. Keesokan paginya, aku baru saja selesai menyapu halaman rumah. Kotak kayu peninggalan ayah masih kusimpan di atas meja ruang tamu. Aku belum membuka amplop itu. Bukan karena tidak ingin tahu isinya, melainkan karena aku ingin menghormati pesan Pak Yusuf. Surat itu seharusnya dibaca bersama Fajar. Meski setelah kejadian kemarin, aku ragu apakah itu masih mungkin terjadi. Sekitar pukul 9 pagi, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari balik jendela. Dadaku langsung berdebar. Fajar turun dari mobil. Di belakangnya berdiri Rina. Wajah keduanya terlihat tegang. Aku menarik napas panjang, lalu membuka pintu. Assalamualaikum. Fajar menjawab singkat. Welcome. Tak ada senyum. Tak ada sapaan hangat seperti dulu. Ada apa, Kak? Fajar langsung bertanya tanpa basa-basi. Kamu ketemu Pak Yusuf, kan? Aku mengangguk pelan. Iya. Belum sempat aku melanjutkan, Rina langsung menyela. Pak Yusuf memberikan sesuatu, ya? Aku memandang mereka bergantian. Iya. Beliau memberikan titipan ayah. Wajah Fajar langsung berubah. Tunjukkan. Nada suaranya terdengar seperti perintah. Aku terdiam beberapa detik. Lalu, itu surat untuk kita berdua. Berarti kita buka bersama. Rina justru melangkah masuk tanpa dipersilakan. Matanya langsung mencari ke seluruh ruang tamu. Tak lama kemudian, ia melihat kotak kayu di atas meja. Itu dia. Ia berjalan cepat hendak mengambilnya. Refleks aku lebih dulu memegang kotak tersebut. Maaf, Pak Yusuf berpesan. Surat ini harus dibaca bersama. Rina mendecak pelan. Sudahlah. Paling isinya cuma pesan biasa. Fajar akhirnya angkat bicara. Nisa, kasihkan kotaknya. Aku anak pertama. Ayah pasti menitipkannya untukku. Aku menatap kakakku cukup lama, lalu berkata pelan. Kak. Di depan amplop tertulis. Untuk Fajar dan Nisa. Bukan hanya untuk kakak. Kalimat itu membuat Fajar terdiam sesaat. Namun wajahnya kembali mengeras. Nisa? Aku tidak mau memperpanjang urusan. Kasih saja. Aku menggeleng perlahan. Bukan tidak mau. Tapi ayah meminta surat itu untuk kita berdua. Suasana mulai memanas. Arif yang sejak tadi mendengar percakapan dari dapur akhirnya keluar. Ia berdiri di sampingku. Silakan duduk dulu. Kita bicarakan baik-baik. Namun Rina justru berkata sinis. Ngapain dibicarakan? Itu kan milik keluarga kami. Arif mengernyit. Maaf, Bu Rina. Istri saya juga keluarga itu. Ucapan Arif membuat Rina langsung terdiam. Fajar menghela napas panjang. Aku cuma takut. Pak Yusuf mengarang cerita. Aku langsung menatap kakakku. Pak Yusuf sahabat ayah. Beliau tidak mungkin melakukan itu. Fajar tidak menjawab. Namun dari raut wajahnya, aku bisa melihat kegelisahan. Seolah ada sesuatu yang sedang ia khawatirkan. Saat suasana masih tegang, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Pak Yusuf datang. Beliau rupanya sudah menduga apa yang akan terjadi. Begitu masuk,
Beliau langsung berkata, "Syukurlah. Kalian berdua ada di sini." Fajar sedikit menundukkan kepala. "Pak?" Pak Yusuf memandangnya dengan tatapan yang sulit kuartikan. Tatapan seorang sahabat kepada anak sahabatnya. Tatapan yang penuh kecewa, namun tetap dipenuhi kasih sayang. "Nak Fajar, ayahmu sudah mempercayakan surat itu kepada kalian. Jangan jadikan surat peninggalannya sebagai alasan untuk bertengkar." Fajar mengangguk pelan. "Apa isi surat itu, Pak?" Pak Yusuf tersenyum. "Saya tidak pernah membacanya. Itu amanah. Saya hanya diminta menyimpannya." Beliau kemudian menunjuk amplop yang masih utuh. "Bukalah sekarang. Di depan saya. Dan jangan ada yang memotong isi surat itu." Tanganku mulai gemetar. Aku menyerahkan amplop kepada Fajar. "Buka saja." Fajar memandangku beberapa detik. Mungkin untuk pertama kalinya sejak kemarin. Tatapannya tidak lagi sekeras sebelumnya. Ia menerima amplop itu. Pelan, ia membuka segelnya yang sudah mengering dimakan usia. Di dalamnya hanya ada 2 lembar kertas tulisan tangan ayah. Tulisan yang sangat kami kenal. Tulisan yang dulu selalu mengisi buku catatan sekolah kami. Begitu Fajar membaca kalimat pertama, wajahnya langsung berubah pucat. Tangannya mulai bergetar. Sementara aku yang duduk di sampingnya, belum mengetahui bahwa surat itu ternyata bukan sekadar pesan terakhir dari ayah, melainkan sebuah pengakuan yang selama bertahun-tahun sengaja beliau simpan. Pengakuan yang akan membuat seluruh hidup kami berubah dan menjadi alasan mengapa ayah berkali-kali berpesan agar kami tidak pernah saling memperebutkan rumah itu. Ruangan mendadak sunyi. Yang terdengar hanya suara kipas angin berputar pelan. Fajar masih memegang surat itu. Tangannya gemetar. Matanya tidak lagi bergerak cepat seperti saat membaca biasa. Ia membaca setiap kalimat dengan sangat perlahan. Seolah takut ada satu kata pun yang terlewat. Aku memandang wajah kakakku. Belum pernah kulihat ekspresinya seperti itu. Tatapan yang selama ini keras, kini berubah menjadi kosong. Pak Yusuf hanya duduk diam. Beliau sengaja tidak bertanya. Karena beliau tahu, apapun isi surat itu, sudah cukup berat untuk kami terima. Akhirnya, Fajar mengangkat wajahnya. Matanya mulai memerah. "Ayah?" Suaranya nyaris tak terdengar. Aku langsung berkata pelan, "Boleh aku membacanya?" Fajar tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan surat itu kepadaku. Dengan tangan yang sama gemetarnya, aku mulai membaca tulisan tangan ayah. "Untuk anak-anak ayah, Fajar dan Nisa. Kalau kalian membaca surat ini, berarti ayah sudah tidak ada." Air mataku langsung mengalir. Tulisan itu seolah membawa suara ayah kembali hadir di ruang tamu. Aku melanjutkan membaca. "Kalau suatu hari kalian bertengkar karena rumah ini, berarti ayah gagal menjaga kalian tetap bersaudara." Dadaku terasa sesat. Ia bahkan sudah memikirkan kemungkinan ini jauh sebelum beliau meninggal. Aku terus membaca. Rumah ini memang dibangun dari hasil kerja keras ayah. Tetapi rumah ini berdiri karena pengorbanan seluruh keluarga. Fajar membantu ayah sejak remaja. Nisa merawat ibu saat ayah bekerja keluar kota. Kalian sama-sama berjuang. Aku menoleh kepada Fajar. Ia masih menundukkan kepala. Surat itu berlanjut. Jangan pernah merasa salah satu lebih berhak daripada yang lain. Karena rumah bukan hadiah untuk anak yang paling lama tinggal. Rumah adalah tempat yang harus selalu terbuka untuk semua anak ayah. Kalimat itu membuat ruang tamu kembali hening. Aku menggigit bibir agar tidak menangis semakin keras. Bagian berikutnya membuat semua orang terdiam. Bahkan Rina yang sejak tadi berdiri di belakang Fajar mulai terlihat gelisah. Aku membaca perlahan. Kalau suatu hari salah satu dari kalian mengusir saudaranya dari rumah ini, maka orang itu telah melanggar amanah ayah. Dan sudah kehilangan hak moral untuk menyebut rumah itu miliknya sendiri. Fajar langsung memejamkan mata. Air matanya jatuh ke atas lantai. Masih ada 1 halaman lagi. Aku menarik napas panjang. Lalu melanjutkan membaca. Ayah juga meninggalkan map berwarna biru di lemari kayu kamar ayah. Di dalamnya ada seluruh dokumen rumah. Sengaja ayah simpan agar dibuka setelah surat ini. Aku mengangkat kepala. Map biru? Pak Yusuf mengangguk pelan. Ayahmu memang pernah bercerita soal itu. Tapi beliau tidak pernah menunjukkan isinya. Fajar tampak semakin gelisah. Aku pernah membongkar lemari itu. Namun tidak menemukan map apapun. Pak Yusuf mengernyit. Aneh. Harusnya masih ada? Saat itulah, aku tiba-tiba teringat sesuatu.
Waktu renovasi kemarin. Lemari ayah masih ada? Fajar langsung membelalakan mata. Wajahnya berubah pucat. Ia menoleh cepat kepada Rina. Maaf, pas renovasi? Lemari lama ayah diapakan? Rina tampak gugup. Itu, kan sudah lapuk. Aku suruh tukang angkut. Fajar langsung berdiri. Diangkut kemana? Ke gudang belakang dulu. Habis itu, kayaknya dibawa tukang barang bekas. Ruangan mendadak sunyi. Fajar memegang kepalanya. Ya, lemari itu belum pernah aku periksa lagi. Aku sendiri ikut terkejut. Kalau benar map biru itu masih berada di dalam lemari, berarti semua dokumen peninggalan ayah bisa saja ikut terbuang. Tanpa menunggu lama, Fajar langsung mengambil kunci mobil. Ayo ke rumah. Kita cari sekarang. Aku mengangguk. Meski hatiku masih dipenuhi luka, aku tidak ingin surat terakhir ayah berakhir sia-sia. Setibanya di rumah orang tua, para tukang renovasi masih bekerja. Fajar langsung menghampiri Mandor. Tak, lemari kayu tua yang dari kamar belakang. Dibuang kemana? Mandor berpikir sejenak. Lemari yang ukirannya bunga itu. Iya? Kemarin belum dibuang. Saya simpan di gudang belakang. Mendengar jawaban itu, kami semua langsung bernapas lega. Masih ada harapan. Kami berlari menuju gudang. Lemari tua itu memang masih berada di sudut ruangan. Penuh debu. Sebagian pintunya sudah lepas. Fajar membuka setiap lacinya dengan tergesa-gesa. Semuanya kosong. Ia mulai panik. Nggak ada mapnya. Aku mencoba menenangkan. Coba lihat bagian bawah. Mandor ikut membantu membalik lemari. Tiba-tiba, terdengar bunyi sesuatu jatuh dari balik papan belakang yang mulai lapuk. Sebuah map biru tua meluncur ke lantai. Semua orang membeku. Fajar memungutnya dengan tangan gemetar. Di bagian depan map itu, masih tertulis jelas dengan tulisan tangan ayah. Hanya dibuka setelah surat dibaca bersama. Tidak seorang pun langsung membukanya. Karena kami sadar, apapun isi map itu, akan menentukan siapa sebenarnya yang berhak atas rumah peninggalan ayah. Dan mungkin, juga akan mengungkap rahasia terbesar yang selama ini disimpan ayah dari seluruh keluarga. Semua orang memandang map biru itu tanpa berkedip. Tak seorang pun berani membukanya. Seolah-olah, di dalam map itu tersimpan jawaban atas semua pertengkaran yang telah terjadi. Fajar memegang map tersebut dengan kedua tangan. Tangannya masih gemetar. Aku bisa melihat jelas. Rasa bersalah mulai memenuhi wajah kakakku. Pak Yusuf melangkah mendekat. Beliau berkata pelan, Fajar. Iya, Pak. Bukalah. Tapi ingat, apapun isinya, terimalah sebagai keputusan terakhir ayahmu. Fajar mengangguk perlahan. Dengan napas yang tidak teratur, ia membuka pengikat map itu. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen. Sertifikat rumah, fotokopi KTP ayah dan ibu, beberapa kwitansi pembelian material rumah yang sudah menguning, dan satu lembar surat yang dilipat rapi. Di bagian depannya tertulis, penjelasan tentang rumah ini. Aku menatap Fajar. Bacalah. Fajar membuka surat itu. Suaranya terdengar berat ketika mulai membaca. Anak-anakku, kalau surat ini sudah kalian baca, berarti kalian sudah membaca surat pertama. Ayah berharap kalian sudah saling memaafkan sebelum membuka map ini. Fajar berhenti sejenak. Air matanya kembali jatuh. Ia melanjutkan. Rumah ini memang atas nama ayah. Tetapi sejak awal ayah dan ibu sepakat, rumah ini tidak boleh dijual selama salah satu anak masih membutuhkan tempat untuk pulang. Ruangan kembali sunyi. Aku memejamkan mata. Kalimat itu sangat sederhana, namun maknanya begitu dalam. Fajar membaca halaman berikutnya. Kalau suatu hari Fajar tinggal di rumah ini, jangan pernah melarang Nisa datang. Kalau suatu hari Nisa membutuhkan tempat berteduh, rumah ini harus terbuka untuknya. Begitu pula sebaliknya. Aku mulai menangis. Selama ini, yang kuinginkan memang bukan rumah itu. Aku hanya ingin tetap diterima sebagai anak di rumah orang tuaku. Masih ada beberapa paragraf lagi. Fajar membaca dengan suara yang semakin bergetar. Ayah tidak mewariskan rumah ini agar kalian kaya. Ayah mewariskannya agar kalian tetap menjadi saudara. Kalau rumah ini justru memisahkan kalian, lebih baik rumah ini dijual dan hasilnya dibagi rata. Semua orang langsung saling berpandangan. Rina menundukkan kepalanya. Pak Yusuf menghela napas panjang. Seolah beban yang selama ini dipikul akhirnya terlepas. Lalu,
Di bagian paling bawah surat, ada kalimat yang membuat Fajar tidak sanggup melanjutkan membaca. Aku mengambil surat itu perlahan. Kemudian kubaca dengan suara lirih. Fajar, ayah tahu kamu anak yang bertanggung jawab. Tapi jangan pernah biarkan istrimu atau siapapun membuatmu menjauh dari adikmu. Karena setelah ayah dan ibu tiada, adikmulah keluarga kandung yang akan tetap menemanimu sampai tua. Ruangan mendadak dipenuhi isak tangis. Fajar menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Aku memanggil pelan. Namun Fajar justru berlutut di hadapanku. Neth? Suaranya nyaris tak terdengar. Aku minta maaf. Aku sudah melupakan semua pesan ayah. Aku terlalu sibuk menjaga rumah ini. Sampai lupa menjaga orang yang seharusnya ada di dalamnya. Air mataku semakin deras. Aku buru-buru membantunya berdiri. Kak, jangan begitu. Namun Fajar menggeleng. Tidak. Aku harus meminta maaf. Di depan Pak Yusuf. Di depan Rina. Dan nanti, di depan seluruh tetangga yang melihat aku mengusirmu. Rina yang sejak tadi diam akhirnya ikut menangis. Ia melangkah mendekat. Nisa? Aku juga minta maaf. Aku terlalu takut kehilangan rumah ini. Padahal, rumah ini tidak pernah benar-benar menjadi milik kami. Rumah ini adalah kenangan keluarga. Aku memeluknya. Tidak ada lagi kemarahan di hatiku. Yang tersisa hanya rasa rindu kepada ayah dan ibu. Andai mereka masih hidup, mereka pasti ingin melihat kami saling berpelukan seperti hari itu. Pak Yusuf tersenyum sambil mengusap air matanya. Ayah kalian pasti tenang sekarang. Beliau menunjuk foto keluarga yang masih tersimpan di dalam map. Lihat, beliau meninggalkan bukan hanya surat, tapi juga cara agar kalian kembali menjadi saudara. Kami semua memandang foto lama itu. Foto ketika aku masih duduk di bangku SD. Fajar masih remaja. Ayah memeluk kami berdua. Ibu tersenyum di sampingnya. Tak ada harta paling berharga selain momen itu. Sore harinya, Fajar menghentikan seluruh pekerjaan renovasi. Ia meminta semua tukang beristirahat lebih dulu. Ada yang harus aku selesaikan sebelum rumah ini dilanjutkan. Tidak ada yang membantah. Kemudian, ia mengambil palu. Dengan tangannya sendiri, ia memasang kembali foto besar ayah dan ibu di ruang tamu yang sebelumnya diturunkan. Saat paku terakhir tertancap, Fajar menatap foto itu cukup lama. Lalu berkata lirih, "Maafkan aku, ya? Aku hampir membuat rumah ini kehilangan maknanya." Aku berdiri di sampingnya, menggenggam tangan kakakku. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, kami kembali berdiri berdampingan. Bukan sebagai dua orang yang memperebutkan rumah, tetapi sebagai dua anak yang sama-sama merindukan orang tua mereka. Masih ada satu hal yang ingin dilakukan Fajar. Sesuatu yang tidak pernah kuduga. Ia berkata bahwa besok malam, ia akan mengumpulkan seluruh tetangga yang menyaksikan saat aku diusir. Karena menurutnya, permintaan maaf yang dilakukan diam-diam tidak cukup untuk menebus luka yang dibuat di depan banyak orang. Keesokan malam, halaman rumah orang tuaku kembali ramai. Namun kali ini, bukan karena renovasi. Bukan pula karena acara keluarga. Melainkan karena Fajar sendiri yang mengundang para tetangga. Pak RT datang. Pak Yusuf sudah lebih dulu duduk di kursi depan. Bu Wati, Pak Darto, dan beberapa tetangga yang kemarin menyaksikan aku diusir juga hadir. Aku sebenarnya tidak ingin datang. Bagiku, permintaan maaf Fajar kemarin sudah lebih dari cukup. Namun Fajar terus memohon. "Nisa, tolong datang. Aku ingin memperbaiki semuanya." Akhirnya aku mengangguk. Suasana terasa canggung. Semua orang saling berpandangan. Mereka belum tahu alasan Fajar mengumpulkan warga. Setelah semua hadir, Fajar berdiri di depan teras rumah. Di tangannya masih tergenggam dua surat peninggalan ayah. Ia menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengundang Bapak dan Ibu malam ini. Bukan untuk syukuran. Bukan juga untuk membahas renovasi rumah. Saya mengundang semuanya karena saya ingin mengakui kesalahan saya." Suasana langsung hening. Tak ada suara selain angin malam yang berembus pelan. Fajar menoleh ke arahku. Air matanya mulai menggenang. "Kemarin, di depan Bapak dan Ibu semua, saya mengusir adik kandung saya sendiri. Saya berkata, mulai sekarang jangan anggap rumah ini rumahmu lagi." Kalimat itu adalah kalimat paling kejam yang pernah keluar dari mulut saya. Beberapa tetangga langsung menundukkan kepala.
Mereka masih mengingat kejadian itu dengan jelas. Fajar melanjutkan, saya terlalu sibuk merasa memiliki rumah ini. Sampai lupa bahwa rumah ini dibangun oleh ayah dan ibu untuk menyatukan kami. Bukan untuk memisahkan kami. Ia mengangkat surat peninggalan ayah. Lalu saya membaca surat terakhir ayah. Dan saya sadar, selama ini saya bukan sedang menjaga rumah. Saya justru sedang menghancurkan keluarga. Tangisnya pecah. Rina kemudian maju ke samping Fajar. Ia juga menundukkan kepala. Saya juga minta maaf. Saya ikut membuat suami saya menjauh dari adiknya. Saya terlalu takut kehilangan rumah. Padahal yang hampir kami hilangkan adalah keluarga kami sendiri. Air mata Rina mengalir tanpa henti. Pak RT tersenyum tipis. Beliau berkata, berani mengakui kesalahan di depan banyak orang. Itu tidak mudah. Tapi itulah awal dari perubahan. Semua warga mengangguk pelan. Fajar kemudian berjalan menghampiriku. Di tangannya ada sebuah gantungan kunci. Gantungan itu berisi kunci rumah orang tua kami. Ia meletakkannya di telapak tanganku. Nisa, aku tidak memberikan ini karena surat ayah. Aku memberikan ini karena memang sejak awal rumah ini juga rumahmu. Aku langsung menggeleng. Kak? Aku tidak membutuhkan kunci. Fajar tersenyum sambil menangis. Tapi aku membutuhkannya. Agar setiap kali aku melihat satu kunci masih ada di tanganmu. Aku ingat bahwa aku masih punya adik. Aku tak mampu lagi menahan air mata. Aku memeluk kakakku erat. Pelukan yang seharusnya sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Pak Yusuf mengusap matanya yang basah. Beliau berkata pelan, sahabatku, akhirnya pesanmu sampai juga kepada anak-anakmu. Semua orang terdiam. Beberapa ibu ikut menangis melihat kami berpelukan. Seminggu kemudian, renovasi rumah kembali dilanjutkan. Namun kali ini, dengan keputusan yang berbeda, Fajar mengubah rencana renovasi. Kamar ayah dan ibu tetap dipertahankan. Foto-foto keluarga dipasang kembali. Pohon mangga yang masih tersisa dirawat. Dan satu kamar di lantai bawah, tidak lagi dijadikan gudang. Di pintunya dipasang sebuah papan kecil bertuliskan, Kamar Nisa. Saat melihat tulisan itu, aku tersenyum haru. Aku kan tidak tinggal di sini. Fajar tertawa kecil. Aku tahu. Tapi kalau suatu hari kamu pulang, kamu tidak perlu lagi bertanya boleh menginap atau tidak. Karena rumah ini selalu menunggumu. Sejak hari itu, aku mulai lebih sering pulang. Bukan untuk meminta bagian warisan. Bukan pula untuk menghitung nilai rumah. Aku pulang untuk membersihkan makam ayah dan ibu bersama Fajar. Kami kembali duduk di teras sambil minum teh. Persis seperti dulu. Anak-anak Fajar pun mulai memanggilku dengan penuh kehangatan. Tante Nisa, menginap lagi ya? Rumah itu akhirnya kembali dipenuhi tawa. Bukan pertengkaran. Beberapa bulan kemudian, Pak Yusuf meninggal dunia karena usia. Sebelum kepergiannya, beliau sempat berkata kepada kami, jagalah rumah itu. Bukan temboknya, tapi kasih sayang yang ada di dalamnya. Kalimat itu terus kami pegang, karena kami akhirnya mengerti, rumah yang sebenarnya bukanlah bangunan, melainkan tempat di mana seseorang selalu diterima untuk pulang. Kini, setiap kali aku membuka pintu rumah orang tuaku, aku selalu teringat hari ketika aku diusir. Dulu, aku mengira hari itu adalah akhir dari semuanya. Namun ternyata, hari itu justru menjadi awal. Awal ketika sebuah surat tua mengingatkan kami, bahwa warisan terbesar dari orang tua bukanlah rumah. Bukan tanah, bukan harta, melainkan kasih sayang yang harus tetap dijaga, bahkan setelah mereka tiada. Dan sejak saat itu, tak ada lagi yang menyebut rumah itu milik Fajar. Tak ada lagi yang menyebut rumah itu milik Nisa. Karena rumah itu akan selalu menjadi rumah kami.